Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama kenikmatan yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa nikmat sehat, nikmat waktu. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua, Habibana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada keluarga dan sahabat, para tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah Asy-Syifa digolongkan Allah sebagai umat yang istiqomah dan juga sampai pada seluruh pengikut hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini, pada tanggal 28 Februari 2021, tepat kita di hari terakhir bulan Februari, dan juga bertepatan dengan tanggal 16 Rajab ya 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik wal hidayahnya agar senantiasa terus mampu melakukan kebaikan. Kita bertemu lagi dalam kajian rutin yang kita laksanakan, yaitu kajian online Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Kami mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah sekalian yang istiqomah terus bergabung dalam kegiatan yang sangat baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap apa yang kita lakukan, ibadah kita terutama dalam kegiatan ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah ditingkatkan ilmu dan amal kita dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil menunggu apakah Ustaz Roni belum bergabung ya? Karena mohon maaf waktu Isya karena sekarang 7:30 ya. Jadi sepertinya biasanya beliau karena memiliki pesantren, jadi memimpin sholat berjamaah dulu di pesantren beliau. Insya Allah beberapa saat lagi akan bergabung. Sebelum kita masuk kepada pembukaan, mohon maaf sebaiknya kita buka dulu. Mari kita sama-sama untuk meniatkan lahir dan batin, jiwa dan raga kita malam hari ini sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah thalabul ilmi ini. Kita kosongkan hati kita, semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Roni Abdul Fattah, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita buka kegiatan malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum masuk kepada kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Roni pada malam hari ini, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza fi dunya wal akhirah, atas amal infak kaum muslimin wal muslimat sekalian melalui Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Mungkin ada yang sudah tahu ya, atau mungkin juga ada yang belum, bahwa beberapa hari yang lalu saya membroadcast informasi mengenai putra dari salah seorang teman kami, staf kepegawaian Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang sakit, yaitu atas nama Nadila Aquina, yang sakitnya cukup serius. Tidak akan saya sampaikan di sini, kalau ada yang ingin tahu boleh menjapri saya. Dan alhamdulillah pada saat itu terkumpul donasi yang cukup banyak ya. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza fi dunya wa akhirah. Terkumpul donasi adalah sebesar 11.450.000 dari 20 orang yang menginfakkan sebagian rezekinya.
Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, syukron jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan kebaikan yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu saya juga mendapat informasi kembali bahwa ternyata 2 hari yang lalu saya mendapat informasi yang cukup berita duka juga ya, dan hal itu dari staf kepegawaian juga Ibu Ayi. Ternyata sebelum Bapak Wawan putranya dirawat, ternyata putrinya Ibu Ayi pun sudah terlebih dahulu dirawat di rumah sakit, dan penyakitnya juga cukup serius dan memerlukan penanganan yang sangat serius. Untuk itu mohon izin pada malam yang baik ini kita berdoa bersama untuk kesembuhan, terkhusus kesembuhan dan kesehatan kita semua, dan terkhusus kepada putrinya kedua teman kami, Bapak Wawan dan juga Ibu Ayi, yaitu putri Bapak Wawan, Nadila Akuina, dan juga putrinya Ibu Ayi, yaitu Neng Aura ya, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa, dan Bapak Wawan di Rumah Sakit Al-Islam. Kami mohon doanya dari bapak-bapak, para ibu, jamaah Asyifa sekalian, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan juga alumni, untuk kesembuhan putra dan putri teman-teman kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbanas adkhibil ba'sya isfian tasyafi la shifaan illa shifauka shifaan yughadiru saqaman. Allahumma shfi Neng Aura, Allahumma shfi Nadila Akuina. Ya Allah, ya Rabbana, sembuhkanlah ya Allah siapapun saat ini yang sedang sakit, khusus putri dari saudara kami Bapak Wawan dan Ibu Ayi. Sehatkan dan sembuhkanlah mereka ya Allah. Jadikanlah ujian yang Kau timpakan menjadi penggugur dosa dan mengangkat derajat di hadapan Engkau. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan hasil maqasidana. Sallallahu alaihi Muhammadin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas doa-doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala ujian dari kita semua, memudahkan segala urusan, memberikan solusi yang terbaik dan tercepat untuk kita semua. Tidak lupa juga kita berdoa semoga pandemi yang saat ini masih belum membaik, Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan dan kuasa-Nya agar pandemi ini segera diangkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Ustadz Roni Abdul Fattah sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau rihlah dakwah terus ini, luar pulau terus tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, seperti tema yang sudah terekam publikasi ya, kami broadcast melalui sosial media,
Misalnya tema yang akan dibawakan pada malam hari ini yaitu bersesuaian dengan bulan yang agung saat ini, itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Rajab, di mana pada bulan ini di masanya Nabi Muhammad SAW Allah berikan sebuah mukjizat berupa perjalanan yang agung kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Di antara kita tentu banyak sekali yang sudah mendengar istilah Isra wal Mi'raj ini. Hanya saja mungkin tidak secara menyeluruh kita pahami. Mungkin yang secara familiar hanya perjalanannya saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, dan Nabi mendapat perintah untuk kita semua untuk melaksanakan sholat lima waktu. Tapi lebih dari itu, Allah akan disampaikan, dibedah oleh Ustadz Roni bagaimana prosesi perjalanan beliau dan bagaimana intisari hikmah dan inspirasi yang bisa kita petik dari perjalanan agung yang dilakukan oleh yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita siapkan terlebih dahulu mushaf atau mungkin alat tulis yang kita siapkan, karena insya Allah Ustadz Doni akan menyampaikan dengan banyak sekali referensi Quran dan hadis yang akan disampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa catat, dan jika ada yang tidak kita pahami kita akan bisa tanyakan pada kajian malam hari ini. Itu saja mungkin pembukaan dari kami. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada kajian yang kita nantikan kepada guru kita Ustadz Doni Abdul Fatah. Kami persilakan. Syukur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, wabil khusus para sesepuh, dan tidak lupa pengurus Majelis Ta'lim Asy-Syifa Ustadz Ajri yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu peserta kajian kita pada malam. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan hadirnya kita di tempatnya masing-masing saat ini untuk menyimak kajian tentang Al-Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan juga tidak lupa tadi yang disebutkan oleh Ustadz Adri, ada yang sakit ya, Neng siapa tadi? Neng Aura dan Neng juga Aura. Neng Nadila Akuina, Ustadz. Neng Nadila Akuina. Semoga yang sedang sakit ini diberikan kesembuhan. Amin ya, ya Allah. Bagaimana Nabi tatkala mendengar ya berita tentang saudaranya kaum muslimin yang sakit, Nabi mengucapkan
la ba'sa bihi tahur insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihima washfihim wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian, kita akan membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj. Karena saat ini kita berada di bulan Rajab 1442 Hijriah. Memang menurut jumhur para ulama ahli sejarah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, ya, pada bulan Rajab. Nah, sebelum saya menyampaikan bagaimana perjalanan Al-Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Al-Mi'raj dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, dan seterusnya sampai berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Saya ingin menguatkan kembali bahwa sekarang kita berada di salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan, ya, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Nabi menyebutkan ada 4 Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yang memiliki banyak keutamaan. Kata Nabi, 3 berurutan, 1 terpisah. Mana 3 yang berurutan itu? 3 yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Adapun 1 yang terpisah adalah Rajab al-Mudhar, ya. Rajab yang terpisah. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Maka kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana doanya Nabi yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah keberadaan kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan sampaikan kami ya Rabb ke bulan suci Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang boleh jadi di awal-awal pandemi masih bersama kita di Ramadan, berdiskusi, sharing. Tapi sekarang sudah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk para ulama kita, para da'i, Allah wafatkan sebelum sampai Ramadan. Maka manakala kita nanti diberikan usia panjang sampai ke Ramadan, maka jadikan Ramadan yang ada ini Ramadan yang terbaik, yang spesial, yang istimewa dalam hidup kita, karena boleh jadi itulah Ramadan yang terakhir kita. Hadirin sekalian, Al-Isra wal Mi'raj. Ma ma'na al-Isra? Al-Isra itu terambil dari kata Sara Yasri Sair, atau Asra Yusri Isra. Apa artinya? Al-Isra ini secara khusus, ya, diberikan makna oleh para ulama perjalanan di malam hari. Yang dimaksud dengan Al-Isra dalam kajian yang menjadi mukjizat untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah perjalanan pada malam hari dari Al-Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Ini Al-Isra. Dalil tentang Isra ini diabadikan di surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat yang pertama. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi abdihi. Lailam pada suatu malam. Minal masjidil haram. Dari masjidil haram di Mekah al-Mukarramah. Sekarang Arab Saudi masuknya. Ilal masjidil aqsa. Ke masjidil aqsa. Ya, di Palestina. Kapan? Lailan pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Palestina itu negeri yang diberkahi. Dan yang dimaksud alladzi barakna haulahu itu ya sekitar Masjidil Aqsa. Negeri Syam diberkahi Allah Jalla wa Ala. Ya. Linuriyahu min ayatina, kami memperjalankan hambaku, kata Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Isra, linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Dialah Allah, Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini dia dalil tentang Al-Isra. Nah sekarang Al-Mi'raj. Al-Mi'raj itu apa? Al-Mi'raj itu para ulama menyebutkan. Jadi Nabi yang mulia naik ke langit dunia. Jadi ada semacam tangga. Ada Mi'raj itu artinya begitu. Tempat naik dari Baitul Maqdis. Ya, ke atas. Didampingi Jibril alaihi salam. Dan ini diabadikan tentang Mi'raj ini di surat An-Najm. Surat yang ke-53 urutannya dari ayat yang pertama sampai ayat 18. Itu tentang peristiwa Al-Mi'raj. Jadi Al-Isra ada di surat Al-Isra ayat 1 dan Al-Mi'rajnya adalah di surat An-Najm. Surat yang ke-53 ayat 1 sampai dengan 18. Itu peristiwa Al-Mi'raj. Nabi yang mulia naik ke atas sampai bertemu dengan Jibril dalam bentuk aslinya. Terus ada peristiwa-peristiwa yang kita akan bahas nanti insya Allah. Inilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang kemudian kita mengenal setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tatkala Nabi turun dan kembali ke Makkah itu di sana ada perintah salat yang 5 waktu, ya, perintah salat yang 5 waktu. Apakah sebelum Al-Isra wal Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj, apakah Nabi salat? Na'am, Nabi salat. Pagi dan sore, pagi dan petang ada salat. Apakah sama salatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas yang kita kenal setelah Nabi Isra Mi'raj itulah yang kita kenal sekarang. Salat yang 5 waktu dengan kaifiat yang sudah kita pahami bersama. Ya. Hadirin sekalian, nanti penekanannya adalah saya ingin menyampaikan bahwasannya bagi kita yang mengkaji tentang Isra Mi'raj setiap tahun nih, ya, kita akan memahami, terutama sekarang karena kita berada di akhir zaman. Bagaimana kemudian tempat Nabi yang mulia Mi'raj, Isra Mi'raj, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang sekarang dalam kondisi mengkhawatirkan. Nah ini, setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Kalau tidak menumbuhkan kecintaan kepada Masjidil Aqsa, kepada Baitul Maqdis yang sekarang dalam kondisi ya membahayakan, yang menyedihkan sekali kondisinya, karena saya pernah ke sana, jadi sedikit tahu gambaran tentang Masjidil Aqsa seperti apa. Dalam kondisi memprihatinkan. Nah kalau kita tiap tahun memperingati Isra Mi'raj tapi tidak tergerak untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina, terutama yang Al-Murabitun, yang terdepan berjaga-jaga di tapal perbatasan, yang berjaga-jaga, yang mereka di front terdepan, yang langsung berhadapan dengan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi. Kalau sampai kita tidak tergerak untuk membantu mereka,
kata para ulama berarti kita belum memahami esensi dari Isra Mi'raj. Ya, jadi tidak hanya sekedar sholat saja, tapi ada peristiwa besar terutama akhir zaman seperti ini. Baik, hadirin sekalian. Kita akan bahas secara runut. Yang pertama, bahwa kita tahu kenapa Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah mukjizat kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj. Kita tahu Nabi yang mulia sebelum menerima mukjizat ini kondisinya dalam keadaan yang sangat sedih. Kenapa sedih? Bayangkan Nabi yang mulia ditinggal wafat oleh orang-orang yang selama ini membacking dakwah Nabi, yang mensupport dakwah Nabi dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Nah, orang-orang ini meninggal dunia. Yang pertama yang meninggal adalah Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib yang Nabi sangat sedih tatkala meninggal dunia tapi tidak masuk Islam. Nabi menangis. Nabi mohonkan ampun. Sampai ditegur oleh Allah Jalla wa'ala di surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Ya, disebutkan. Ya, di surat Al-Qasas ayat 38. Di mana disebutkan? Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah ya kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Itu maksudnya kepada Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Ini kondisinya. Nabi sedih sekali. Karena meninggalnya Abu Thalib tidak membawa iman. Karena selama ini penjagaan beliau kepada Rasulullah itu murni karena fanatisme kesukuan. Karena fanatisme kesukuan gitu. Karena ini orang-orang Quraisy, orang-orang Bani Hashim, satu kabilah besar, harus aku bela. Nah, seperti itu. Ditambah memang Abu Thalib mengasuh Nabi itu wasiat dari sang ayah sebelum meninggal yang bernama Abdul Muthalib. Maka dipilihlah Abu Thalib pamannya untuk mengasuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meninggal Abu Thalib, Nabi sedih. Nabi sedih. Nabi sedih. Ya. Kemudian nggak begitu lama, selang beberapa hari meninggal juga Khadijah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang perempuan yang istimewa di sisi Nabi yang mulia, dalam pandangan Nabi yang banyak berjuang membantu dakwah Nabi dari awal. Khadijah mengorbankan semua hartanya. Seorang yang kaya raya habis hartanya untuk membela perjuangan dakwah Nabi. Nah, dua orang yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi yang mulia meninggal dunia. Nabi sedih. Ditambah di Mekah dakwah semakin tidak kondusif dengan meninggalnya Abu Thalib, Khadijah, maka orang-orang Arab makin berani kepada Nabi. Terang-terangan menyakiti Nabi, terang-terangan menghina Nabi. Karena di benak mereka sudah nggak ada lagi orang yang punya kedudukan tinggi di kaumnya yang membela Nabi. Ya. Maka Nabi berangkat dakwah ke Taif ditemani oleh Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Datang ke Taif dengan sembunyi-sembunyi, bukan disambut malah disambit. Ya. Nabi dilempari batu oleh orang-orang Taif. Dikejar-kejar. Dan Nabi dikatakan orang gila, majnun, sahir, tukang sihir, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Nabi sedih Nabi. Sekiranya berdakwah di Taif tidak ada yang menyambut seruan beliau. Nabi pulang ke Mekah. Di Wadi Nakhlah, malaikat datang menawarkan untuk Nabi agar kedua gunung besar di Mekah dan Taif itu ditimpakan kepada mereka.
Tapi Nabi tidak seperti itu. Terkena ucapan Nabi, lah ya Jibril, tidak. Aku hanya berharap mudah-mudahan kelak kalau sekarang mereka tidak yang beriman, mudah-mudahan nanti ada anak cucunya yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sedih Nabi. Nabi kembali ke Mekah. Nah, dalam kondisi sedih seperti inilah, maka Allah Jalla wa'ala menghibur sang Nabi, memberikan mukjizat kepada Nabi, maka diundanglah Nabi yang mulia untuk Al-Isra wal Mi'raj. Ya, Al-Isra wal Mi'raj. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan. Kisah tentang Isra Mi'raj banyak dibahas oleh para ulama kita. Ada banyak hadis. Setidaknya hadis-hadis ini sering menguatkan antara satu dengan yang lain dari 16 rawi, dari 16 sahabat yang meriwayatkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, kita coba bahas apa yang ditulis di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, ya, dia menyampaikan bahwa Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini ketika menjelang Isra Mi'raj, ya, sedang dalam kondisi sedih, tertekan sekali. Kita lihat, didatangkan kepada Buraq katanya. Itu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol atau dari bigol. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka aku pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya, Buraq diikat di tempat yang digunakan ya untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian aku masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah Muhammad. Engkau dengan itu telah memilih sesuatu yang fitrah. Ya, engkau telah memilih yang fitrah, maksudnya Nabi mengambil air susu. Dan kemudian kata Nabi, aku naik bersama Jibril ke langit pertama. Nah, kita akan coba bahas singkatnya seperti apa, karena ini peristiwa panjang sekali. Nah, Nabi yang mulia ya ketika itu berada di rumah Ummu Hani. Jibril datang menyampaikan bahwa telah turun perintah agar aku mendampingi engkau Muhammad untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka Nabi yang mulia datang ke Masjidil Haram, Nabi tawaf. 7 putaran setelah tawaf, maka Nabi yang mulia dibelah dadanya. Jadi Nabi mengalami 2 kali pembelahan dada. Yang pertama ketika kecil, usia 4 menjelang 5 tahun di Bani Sa'ad yang dikenal peristiwa Syaq as-sadr, pembelahan dada, ya. Ini bagian dari irhas tanah kenabian beliau ketika masih kecil sebelum diangkat menjadi nabi dengan wahyu. Nah, maka hadirin sekalian, dibersihkan, kata Nabi 2 kali aku dibersihkan ini. Dan saat akan Isra Mi'raj, dibelah dada Nabi, diambil bagian kecil dari tubuhnya ini, dicuci pakai air Zam-Zam, dimasukin lagi dan ditutup lagi. Ya. Maka Nabi yang mulia kemudian menceritakan, setelah itu aku naik Buraq. Nah, Buraq ini kendaraan yang dahulu pun sama dinaiki para nabi dan rasul. Ya, Buraq yang kendaraannya. Jenisnya Allah alam tidak tahu seperti apa, yang kita beriman saja. Bahwa Buraq itu bukan ilustrasi, bukan khayalan, tapi memang kendaraan yang sangat cepat sekali. Bayangkan, Nabi yang mulia, orang Mekah biasa dari Palestina, dari Mekah ke Palestina itu dulu sampai 3 bulan. Tetapi ini dalam
di dalam beberapa waktu dari sepertiga malam saja, hitungan jam saja gitu. Nah, maka Nabi yang mulia naik buruk, ya, yang disebutkan buruk ini oleh Nabi yang mulia, binatang, ya, di atas keledai, di bawah. Jadi kata Nabi lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Ya, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita beriman, kita belum tahu seperti apa, tapi kita imani karena yang menyampaikan Nabi yang mulia. Maka Nabi mulai Isra, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah Isra. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi tambatkan buruknya itu. Nah, kabar buruknya hadirin sekalian. Dulu ya, sebelum Israel menjajah, kaum Zionis menjajah Palestina, dan sekarang wilayah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ada dalam kendali mereka. Ya, dulu kita sering mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj. Betapa masih ada situs-situs bersejarahnya di sana. Yang sekarang pelan tapi pasti sudah mulai dihilangkan. Seperti apa? Seperti Haid Buraq itu, tempat Nabi mengikat. Sekarang diganti oleh orang-orang Yahudi menjadi tembok ratapan. Tembok ratapan. Dulunya itu tempat buruk, parkir gitu. Ya. Sekarang dijadikan apa? Dijadikan tembok ratapan. Entah ke depan akan apa lagi. Makar yang dikerjakan orang-orang Zionis. Ya. Nah, maka Nabi yang mulia masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid karena bicara Masjidil Aqsa itu tempat komplek area yang total keseluruhannya adalah 14,4 hektar. 14,4 hektar. Itu luas Baitul Maqdis, ya. Nah, maka Nabi yang mulia berikutnya apa? Nabi yang mulia memimpin sholat. Ya. Yang menjadi makmum siapa? Yang menjadi makmum adalah para nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi ini. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggi sekali Nabi yang mulia itu. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi imam. Di belakang makmum para nabi dan rasul. Ya. Nah, hadirin sekalian, itulah peristiwa Isra. Peristiwa Al-Isra. Nah, Nabi yang mulia kemudian naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus. Kita imani itu bahwa Nabi Isra wal Mi'raj ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad. Jadi tidak hanya ruhnya saja. Sebagaimana tuduhan orang-orang, ya, orang-orang Mu'tazilah. Bahwa Nabi itu Isra Mi'raj ruhnya saja. Loh, kalau Nabi Isra Mi'raj ruhnya saja, di mana istimewanya? Dan di mana mujizatnya? Orang mimpi itu kan bisa apa saja gitu. Tetapi Nabi yang mulia Isra Mi'raj ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad seperti apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu hakikatnya. Baik. Hadirin sekalian, maka Nabi yang mulia setelahnya memimpin sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi ini. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau naik bersama Jibril, ada tangan kelihatan ke atas. Nabi naik ditemani oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Maka nanti dalam sejarah umat manusia baru satu ini
yang Allah izinkan seseorang yang diizinkan Allah naik ke atas langit, berdiri di sana, diizinkan masuk oleh para malaikat, dan Nabi yang mulia bertemu dengan para nabi dan rasul. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua disebutkan bahwasanya ada Nabi Yahya, ya, ibn Zakaria, dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang ketiga, langit ketiga itu Nabi yang mulia bertemu dengan seorang sahabat, seorang nabi yang sangat ganteng sekali, yang rupawan, namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketiga nih. Langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah peristiwa Mi'raj. Ya, Mi'raj. Nah, Nabi yang mulia naik ke atas. Allahu Akbar. Dan dalam sejarah umat manusia tidak ada seorang pun yang Allah izinkan sampai kepada kedudukan yang tinggi sekali dengan peristiwa Mi'raj ini. Ya, Mi'raj ini. Jadi tidak ada sebelumnya seorang manusia pun yang Allah izinkan bertemu dengan Allah. Tidak ada yang sampai kepada tingkat yang tertinggi tadi itu. Tapi ini khusus Allah izinkan kekasihnya, Allah izinkan hambanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking penting kita mengkaji peristiwa ini, gitu. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Hadirin sekalian, maka Nabi yang mulia bergerak. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu luar biasa. Yang mana nanti Nabi dari Masjidil Haram ke Aqsa, naik ke atas, turun lagi nanti ke Aqsa lagi, baru ke Masjidil Haram. Jadi Nabi itu 2 kali. Pertama datang dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, sholat, naik ke atas, turun lagi, ketemu lagi, balik ke Mekah. Begitulah kisah yang sahih tentang Isra wal Mi'raj yang sampai kepada kita. Nah, hadirin sekalian, rahimakumullah. Menarik ketika Nabi yang mulia di setiap langit menunjukkan betapa dahsyat. Dan sekarang hadirin sekalian, kita tahu ketika Nabi paham benar kondisi Baitul Maqdis dan akan seperti apa ke depannya. Sehingga Nabi yang mulia memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa kita akan menguasai Masjidil Aqsa. Karena waktu itu Masjidil Aqsa dalam penjajahan Romawi. Ya, Nabi wafat, kita tahu nanti dilanjutkan perjuangan dakwah ini oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga oleh Umar bin Khattab. Di masa 2 khalifah inilah tumbangnya Romawi dan Persia, dan di waktu itu juga kemudian kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti dari peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, jadi peristiwa Nabi Isra Mi'raj tahun 10 dari kenabian, berarti sekitar 20 tahun kemudian maka Umar bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Luar biasa ya. Ini hal yang kita pahami, di tempat yang berkah sekali gitu. Nah, kembali hadirin sekalian. Nabi yang mulia menceritakan pengalamannya. Nah, penting kembali saya sampaikan, karena ini mukjizat, maka kita meyakini, Ahlus Sunnah meyakini, Nabi Al-Isra wal Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Jadi tidak sedang bermimpi, tidak. Tetapi
dengan ruh dan jasad. Karena dalilnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, hamba bi 'abdihi. Kata para ulama di tafsir, hamba kalimat bi 'abdihi di sini menunjukkan bahwa Nabi itu ruhan wa jasadan ketika Isra wal Mi'raj. Hadirin sekalian, mari kita bedah. Di langit yang pertama, Nabi yang mulia bertemu dengan Nabi Adam. Ya. Nabi menceritakan tentang Nabi Adam seperti apa. Yang menarik, kemudian nanti di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Ya. Jadi Nabi bertemu di langit yang kedua ini dengan Nabi Yahya ibn Zakaria dan Nabi Isa. Nah, pertemuan Nabi dengan Nabi Yahya itu berbeda dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Yahya statusnya sudah meninggal. Tapi Nabi Isa masih hidup, diangkat ke langit. Maka kita mengenal hadis Nabi yang mulia yang sahih, bahwasannya, kata Nabi yang mulia nih, Isa itu bertemu dengan aku, Isa masih hidup, dan aku masih hidup. Kalau yang lain itu sudah meninggal, ya statusnya. Tapi Nabi Isa masih hidup, kan kita yakin benar bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Maka pertemuan Nabi Muhammad pada malam Mi'rajnya itu di langit kedua dengan Nabi Isa bertemu langsung, berarti doa Nabi Isa alaihissalam selama ini yang ingin menjadi sahabat Nabi akhir zaman, Allah kabulkan. Kenapa? Nabi Isa pada berdoa dan Nabi Isa tahu bagaimana Allah menceritakan kemuliaan, keutamaan, kedudukan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk para sahabatnya. Sampai kemudian ya Nabi Isa menginginkan agar aku termasuk dari sahabat Nabi itu. Nah, itu pada minta Nabi Isa dikabulkan sama Allah. Tatkala Isa diangkat ke atas, yang kita yakin belum meninggal Isa bin Maryam. Dan itu termasuk dari alamatus saat, tanda-tanda kiamat. Satu paket. Zuhurul Mahdi, tampilnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Wa khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, Al-Masih, Dajjal, puncak fitnah. Ya. Dan yang berikutnya adalah ya nuzul Isa, turun Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi pengertian sahabat apa? Kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi yang mulia, mukminan bihi, beriman kepada Nabi, wa mata ala zalikal iman, dan meninggal dunia ya dalam keadaan beriman. Nah, karena ini pengertiannya harus bertemu langsung, maka Nabi Isa di samping seorang Nabi dan Rasul, dia juga berstatus sebagai seorang sahabat Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Isa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi masih hidup. Ini ada di langit kedua, kata para ulama. Ya. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan. Kemudian Nabi yang mulia bertemu dengan di langit yang ketiga ya, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Dan seterusnya. Dan kita tahu Nabi menceritakan tentang kegantengan rupa Nabi Yusuf alaihissalam di saat Isra Mi'raj ini. Jadi Nabi yang mulia tidak hanya mendengarkan kisahnya saja. Nah, ini hebatnya ya. Kan Allah turunkan tuh pada fase Mekah ini kan paling banyak ayat tentang kisah, gitu ya. Di fase Mekah karena Isra Mi'raj itu terjadi di fase Mekah. Allah turunkan ayat Al-Qur'an tentang kisah para nabi, Nabi Adam, tadi Nabi
Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, kita beriman benar. Ya, semua nabi diutus. Nah, nabi yang mulia tidak hanya mendengar kisahnya saja dalam Quran, tetapi Allah izinkan nabi bertemu langsung dengan para nabi itu. Allahu Akbar. Ketemu kan? Pas sholat, semua nabi, makmumnya nabi, imamnya. Ini menunjukkan bahwa nabi itu nabi yang mulia. Lebih utama dari semua nabi dan rasul. Kemudian naik ke atas, bertemu, langsung ngobrol dengan Nabi Adam, ya, dengan Nabi Yahya ibn Zakaria, kemudian juga ada ya Nabi Idris dan lain-lain. Nah, ini bahwa yang namanya agama Islam itu agama yang satu. Ini penting sekali ini. Ternyata semua nabi dan rasul bawa Islam, tidak bawa yang lain. Ya. Semua nabi dan rasul bawa Islam. Jadi saling melengkapi ajaran syariatnya itu. Tapi intinya apa Islam itu? Ya. Intinya adalah bahwasannya hadirin sekalian, ya, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul hanya Islam. Apa Islam? Yang mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, berserah diri kepada Allah. Ya, itulah apa? Itulah para ulama menjelaskan tentang Islam. Nabi Adam bawa Islam. Nabi Idris, apalagi Nabi Nuh, berbeda banyak. Nabi Hud, Nabi Saleh, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yakub. Semua nabi itu bawa ajaran Islam. Ayat dalil mana dalilnya banyak sekali. Di antaranya apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, disebutkan tentang hal ini. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wa Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim, ya, dan juga ya bukan seorang Yahudi, bukan Nasrani, bukan. Walakin kana hanifan muslimah, seorang yang hanif beragama Islam. Wa makana minal musyrikin, bukan termasuk orang musyrik. Ya. Nah, ini dia Nabi yang mulia menyempurnakan Islam yang terakhir. Makanya keliru besar kalau menyampaikan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini keliru sekali. Ya. Dan itulah virus-virus liberalisme, dan juga virus pluralisme, dan lain-lain. Nah, ini dia ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu meyakinkan bahwa Nabi tidak hanya mendengar kisah, tapi melihat langsung bertemu dengan para Nabi. Bayangkan Nabi ketemu dengan Nabi Adam, Nabi ceritakan bagaimana kondisi tubuh Nabi Adam yang besar, tinggi besar itu. Nabi bertemu dengan para Nabi. Nabi ceritakan semuanya. Nah, maka yakinilah inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Bahkan di ayat yang ke-83 tegas sekali Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, mencari agama selain Islam, gak akan diterima. Falai yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Jadi gak akan ya diterima. Yang mencari agama selain Islam, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, saudara. Ini sisi lain Isra Mi'raj yang sedang dibahas. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi hadirin sekalian. Maka Nabi yang mulia itu bertemu dengan
para nabi yang lain. Yang intinya itulah Mi'raj. Sampai ketika sudah sampai pada tempat tertentu, langit ke-7 beres. Malaikat Jibril alaihissalam masih mendampingi. Nanti ada namanya Sidratul Muntaha. Dan juga ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur tepat sekali poros bumi Ka'bah itu. Jadi kalau dilihat, kalau ke atas itu tempat ibadahnya para malaikat itu namanya Baitul Ma'mur. Kalau manusia itu ya Ka'bah itu. Nah, bedanya kalau manusia kan kita ini berangkat ke Mekah sekali pernah umroh, nanti datang lagi gitu kan berkali-kali. Tetapi malaikat tidak, kata Nabi yang mulia, para malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur, dan kalau sudah mereka masuk ke sana, maka sekali-kali tidak akan pernah pulang lagi sampai hari kiamat. Masya Allah, saking banyaknya para malaikat. Jadi Baitul Ma'mur itu. Baitul Ma'mur. Yang tepat di bawah itu Ka'bah. Al-Masjidil Haram. Nah ini tentang peristiwa ini. Terus Nabi sampai kemudian di sanalah kita tahu ada perintah sholat. Perintah sholat. Allah perintahkan sholat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian, ya, Nabi yang mulia menyebutkan tentang bagaimana diskusi antara beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai kita kenal kewajiban sholat menjadi 5 waktu. Yang mana dulunya perintah sholat itu 50 waktu, kebayang tidak? 50 waktu ya, jangankan 50 ke sholat. Sekarang 5 saja keteteran kita. Maka Nabi sering menyampaikan, semoga Allah merahmati Musa, katanya, karena dialah yang diskusi denganku, yang memberikan masukan, agar jangan sampai seperti umatku, orang-orang Bani Israel. Ya, maka hadirin sekalian, Nabi yang mulia naik ke atas terus sampai akhirnya hanya 5 waktu sholat. Tapi Nabi diberi kabar gembira, jangan khawatir Muhammad, dengan 5 waktu sholat ini seperti, nah gitu ya, pahalanya itu luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena Nabi didatangi Jibril dan disampaikan seperti apa kondisinya. Ya, nah, jadi sekalian, akhirnya 5 waktu sholat saja yang wajib. Makanya kemudian yang sunnah boleh silakan kerjakan sebanyak banyaknya. Ya, nah inilah tentang Isra Mi'raj yang jarang disampaikan kepada masyarakat. Ya, baik. Nah, sekarang kita bahas terakhir, ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, maka kita sedang berbicara tentang Masjidil Aqsa. Yang sekarang, mohon maaf, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya dari yang paling dalam nih menyampaikan, Masjidil Aqsa itu kurang mendapatkan perhatian sebagaimana 2 masjid yang lainnya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita buka hati kita. Nabi yang mulia menyampaikan, la tusaddur rihal ila salah satu masjid. Janganlah kamu bersusah payah memaksakan diri untuk safar dalam rangka beribadah, kecuali ketiga tempat ini, ketiga masjid ini, kata Nabi yang mulia, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ini poros bumi ini yang bisa dipisahkan antara Palestina dan Mekah. Inilah cikal bakal peradaban kemudian. Kenapa? Karena hadirin sekalian, ya, Nabi yang mulia pernah menjadikan Baitul Maqdis ini
sebagai kiblat umat Islam yang pertama sebelum umat Islam menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Nah, kabar buruknya apa? Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, semua kita sepakat pasti ingin sampai ke sana. Yang sudah sampai pun ingin kembali lagi. Bahkan dalam masa pandemi seperti ini pun, ketika dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, lihat kaum muslimin kita antusias dalam kondisi COVID. Sampai ada kisah nyata kemarin jemaah kami yang berangkat ke sana. Di Jakarta, di swab itu ya negatif. Ini mau umroh. Datang ke Jeddah, jadi harus karantina dulu 3 hari atau 4 hari. Dites lagi, ternyata sebagian besar ada sebagian jamaah terkena positif COVID. Nunggu tuh di hotel 14 hari. Bayangkan. Nggak boleh kemana-mana. Jemaah yang lain udah berangkat, pulang ke Indonesia, dia baru boleh pulang. Jadi nggak datang ke Masjid Nabawi, ke Haram, hanya diizinkan untuk umroh saja. Ya. Nah, artinya apa? Untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tidak ragu. Betul tidak? Umat Islam pasti ingin ke sana. Entah haji atau umrah. Tapi untuk Masjidil Aqsa tidak semua umat peduli dan mau membantu Masjidil Aqsa. Padahal bicara Isra, Mi'raj. Tidak bisa dipisahkan. Kita tiap tahun kita diingatkan agar kita memahami esensinya. Karena yang membangun, yang berdakwah di Palestina, di Baitul Maqdis, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang membangun kembali Al-Aqsa. Di Mekah juga, siapa yang melahirkan peradaban di sana? Itu Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim datang ke sana bawa anak dan istrinya. Ya, Hajar alaihissalam dan putranya Ismail. Terkenal kisahnya itu. Itu hubungan Mekah dan Al-Aqsa. Disebut jelaskan Masjidil Aqsa. Artinya apa? Yuk kita peduli dengan Masjidil Aqsa. Ini poin pentingnya ya. Kenapa? Saya yakin lah Bapak Ibu dan jamaah sekalian sudah sering mungkin didatangi banyak NGO atau para syekh dari Palestina yang cerita tentang Palestina. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tempat yang dahsyat ini, di mana tempat ini sekarang sedang diperebutkan. Yang pertama, Masjidil Aqsa diperebutkan orang Yahudi, Zionis. Masuk ke sana, dia berambisi sekali. Kenapa kelompok Zionis Yahudi begitu berambisi untuk menguasai Masjidil Aqsa? Bahkan dia ingin meruntuhkan dan meratakan dengan tanah Masjidil Aqsa ini. Kenapa? Karena orang Yahudi punya keyakinan ketika sudah runtuh Masjidil Aqsa, dia akan bangun kembali namanya Sulaiman Temple atau apa? Kuil Sulaiman yang diyakini di tempat itu, ya. Dan kalau dia berkeyakinan orang Yahudi itu, kalau sudah siap, maka akan muncul Al-Masih, ya, Ibn Daud. Nah, kata mereka begitu, Al-Masih Ibn Daud, raja mereka di akhir zaman. Yang dalam akidah kita itu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Yang berkeyakinan seperti itu. Maka masuknya Yahudi dan gerakan Zionis ke Palestina ini menjadi bukti nyata bahwa memang yang Nabi sampaikan akan segera terjadi. Apa itu? Disebutkan bahwa percaturan akhir zaman itu ada di Palestina, Syam. Maka nanti ketika Islam bangkit, tempat ya yang akan menjadi tempat kembali bertegaknya kekhilafahan di atas manhaj kenabian, saya katakan,
kekhilafahan di atas manhaj kenabian itu di Palestina. Ya. Orang Yahudi mempertahankan dan orang-orang Islam ingin tetap menjaga kebersihan Masjidil Aqsa, kemuliaannya. Yang ini nggak mau melepas, yang ini tetap memiliki. Makanya jangan heran kalau kemudian terjadi perang di sana. Seperti itu. Nah, hadirin sekalian, hubungan Masjidil Aqsa jangan dilupakan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Allah ingin mengajak kita agar peduli dengan Masjidil Aqsa. Pahami seperti apa. Nah, sekarang ketika COVID ini, kabar buruknya apa? Itu proyek untuk ini kan Masjidil Aqsa, di bawah ini ada terowongan. Sekarang sudah ratusan terowongan. Ketika COVID-19 ini, ketika orang-orang Islam tidak boleh ke masjid, hampir setahun lebih, mereka melancarkan kegiatannya. Dan ini dibongkar oleh seorang syekh dari Palestina yang bernama Syekh Raid Salah. Dengan sebutan julukan Syekhul Aqsa, Syekhnya Al-Aqsa. Karena yang membongkar gerakan Yahudi ini, yang melobangi di bawah itu dari arah Tembok Ratapan, itu tinggal secara zahirnya, tinggal nunggu hitungan saja, pasti akan ambruk tuh Masjidil Aqsa itu. Dan nanti mereka akan bangun Kuil Sulaiman. Makanya kenapa kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini identiknya dengan kaum Bani Israel. Bahkan surat yang menceritakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj di antara surat Bani Israel atau Al-Isra. Kenapa? Karena memang kisah terbanyak yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kisah Musa bersama Bani Israel. Ya, paling banyak itu kisahnya. Ya, seakan-akan ada pesan di sana bahwa umat Islam akan kembali berhadapan dengan mereka. Gitu. Dan sekarang kita rasakan sekali. Umat Islam berhadapan dengan mereka. Ya, jadi sekalian, maka saya mengajak kepada semua, mari miliki peran sekecil apapun untuk membantu Palestina, membantu Al-Aqsa. Kenapa? Karena masjid ini kurang diperhatikan dalam kondisi bahaya. Saya waktu ke Palestina itu, ke Baitul Maqdis, yang pernah ke sana saya yakin akan tahu perbedaan antara di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Sedih kita ya, kalau ingin berangkat sholat saja malam-malam menjelang subuh itu, harus jalan melewati kota tua yang sangat kotor, kumuh segala macam itu. Bahkan sampah di mana-mana, bahkan bau juga. Yang jaga orang Zionis. Ya, yang jaga orang Zionis. Itu begitu kondisinya. Ya. Enggak banyak orang sholat di sana. Apa kita akan merelakan Al-Aqsa diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam? Tentu tidak. Dengan spirit Al-Isra wal Mi'raj kita ingin bahwa ini ada hubungan nih. Ya, ada hubungan sekarang. Dulu Nabi sebutkan ayat Quran turun, sekarang kita melihat kenyataannya. Ya, maka tetap tegas kita akan terus berjuang untuk menyampaikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina dan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman orang-orang Zionis. Nah ini sedikit saya ingin menyampaikan bahwasannya Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, mukjizat yang jangan hanya digali dari sisi yang terkenal ya, ibadah sholat dan lainnya itu sudah sering dengar, tapi tolong satu ini bahwa ada yang dilupakan yaitu Masjidil Aqsa yang menjadi tempat Mi'raj Isra-nya Nabi yang sekarang kurang mendapatkan perhatian. Nah, wajar para ulama menyampaikan tiap tahun kita mengkaji Isra Mi'raj, memperingati, tapi tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, ya belum sampai kepada esensinya. Nah, lewat kajian malam hari saya mengajak, ayo hadirin sekalian kita bantu orang-orang Palestina, terutama di Gaza yang terdepan melawan penjajah orang-orang Zionis ini, ya, yang jahat ini, ya. Dan hadirin sekalian, saya juga mengajak
Mari ya kita jelaskan tentang keutamaan menjadi Aqsa ini, bahwasannya tidaklah Allah menghadirkan Yahudi ke bumi Palestina itu bukan kebetulan, tetapi ada maunya, apa itu emang akan terjadi. Nanti perang besar antara umat Islam melawan orang Yahudi. Kabar baiknya yang menang umat Islam. Allahu Akbar. Jadi tidak sekedar kita mengkaji Isra Mi'raj peristiwa yang sudah kita kenal sering, tetapi esensinya tadi. Banyak poin. Satu fokus saya, Masjidil Aqsa dalam bahaya, jangan dilupakan, karena ini tempat Isra Mi'raj Nabi yang mulia. Mekah orang perhatian, Madinah apalagi, Aqsa tidak semua orang perhatian. Ya, padahal kalau kita cinta kepada Masjidil Haram, cinta dengan Nabi, tapi tidak cinta ke Aqsa, bermasalah iman kita. Iman bermasalah kita. Ustaz, ini saya tidak bisa berpanjang-panjang kalam karena sudah sering kita dengar peristiwanya, hanya tadi esensi yang saya sampaikan. Satu, yaitu kita peduli dengan Masjidil Aqsa karena itulah negeri akhir zaman yang akan menjadi pusat pertarungan al-haq dan batil. Nabi sebutkan dalam banyak hadisnya. Ya, mudah-mudahan kita lebih peduli dengan Masjidil Aqsa ya lewat peristiwa ini. Nah, sekarang dalam bahaya. Kalau Masjidil Haram Nabawi masih kuat orang memperhatikan, tapi Masjidil Aqsa jarang. Kecuali orang-orang yang memang sudah pernah ke sana atau yang terlibat dalam NGO untuk Palestina, mereka yang mengingatkan seperti itu. Allah alam bisawab, semoga Allah takdirkan ya kita semua bisa berkunjung, berziarah ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya. Maka doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka an tuharriral Masjidil Aqsa min danasil Yahudil Mu'tadin. Ya Allah, ya, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Zionis. Dan kita doa kepada Allah, Allahumma rzuqna salatan fil Masjidil Aqsa qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami agar kami bisa salat di Masjidil Aqsa sebelum kematian datang kepada kami. Semoga Allah menangkan umat Islam di Palestina yang terdepan berjuang melawan orang-orang Zionis. Allah alam bisawab. Ustaz, kalau ada diskusi, dialog, kita beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz jazakallah atas paparan materinya. Mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi bagian ya yang Allah takdirkan untuk kita kelak bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan segera memberikan pertolongannya, keajaibannya, kekuasaannya, sehingga Masjidil Aqsa segera dibebaskan dan senantiasa umat Muslim bisa mudah untuk bisa beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari Dr. Sukmana Somain. Pertanyaannya, apakah mukjizat itu istilah yang tersurat secara eksplisit jelas dalam Al-Quran atau merupakan definisi yang disepakati oleh para ulama, Ustadz? Itu dulu mungkin Ustadz ya. Baik. Hadirin sekalian, tentang mukjizat ini adalah suatu karunia dari Allah kepada para nabi ya, yang mana kalimat mukjizat itu ada di dalam Al-Quran. Ya, kita akan mengenal ada istilah i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran disebutkan. Jadi setiap nabi dan rasul mereka dikuatkan dengan mukjizat. Bahkan para nabi dan rasul itu dari mulai kecilnya sebelum diberikan wahyu itu ada irhas namanya. Apa? Irhas. Tanda-tanda kenabian yang mengiringi nabi sebelum dewasa, sebelum diberikan wahyu gitu. Ada irhas. Nabi yang mulia apa irhasnya? Banyak. Nabi pernah dibelah dada ketika di Bani Sa'ad dari itu ya. Itu irhas namanya. Nabi Musa itu ya dibuang ke sungai Nil
dilemparkan, tapi selamat gitu, malah tumbuh di sana Fir'aun. Dan itulah irhas sebelum kenabiannya. Nabi Isa juga ada irhasnya. Baru lahir itu udah bicara. Bisa ngobrol, bisa ngomong gitu ya. Tapi nggak selamanya, beberapa saat kemudian biasa lagi. Irhas sama dengan mukjizat. Jadi memang disebutkan ya bahwa Quran merekam mukjizat Nabi yang mulia, yang luar biasa lah seperti itu. Termasuk tadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, itu mukjizat ya yang Allah berikan kepada kekasihnya. Karena tidak ada seorang pun nabi sebelum beliau sampai ke atas, nggak ada. Tidak Allah izinkan. Ya, hanya Nabi Muhammad. Kenapa kemudian nabi itu sangat tinggi kedudukannya gitu. Ya. Karena hanya beliau yang Allah takdirkan bisa nembus ke langit nembus. Masih hidup nabinya. Dibawa ke atas, melihat surga neraka, bertemu dengan Allah. Nah, ini penting kita pahami. Jadi sekalian, jadi mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang mengiringi dakwah setiap para nabi dan rasul itu, dan biasanya disesuaikan kondisi mukjizat dengan masyarakatnya begitu. Ya, Allah alam bisawab. Baik, Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini cukup menarik pertanyaannya. Tadi disampaikan Ustadz bahwa peristiwa Isra disebutkan dalam surat Al-Isra dan peristiwa Mi'raj dalam surat An-Najm, ya Ustadz ya. Apakah mungkin kedua peristiwa tersebut terjadi pada waktu berbeda? Tadi Ustadz sudah sampaikan pada satu malam sebetulnya ya. Bukankah kedua surat tersebut turun pada waktu yang berbeda? Begitu Ustadz mungkin alasannya. Silakan Ustadz. Bagus, baik. Memang ada ikhtilaf di antara para ulama ahli sejarah yang menyampaikan bahwa antara peristiwa Al-Isra dengan Mi'raj terpisah. Tidak satu kesatuan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena Nabi yang mulia hanya sekali menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa. Di peristiwa itu. Ya. Nah, lantas kenapa tidak di satu surat saja kok dipisah? Saya ingin sampaikan bahwa surat Al-Isra Makkiyah. Ya, sebagiannya ada Madaniyah. Dan surat An-Najm juga Makkiyah. Maka kita kembali kepada pedoman dalam ulumul Quran bahwa penulisan Al-Quran termasuk ayat yang turun diletakkan di surat ini, setelah ini, di sebelah ini, itu juga perintah Allah. Kenapa ya kok tidak digabungkan malah Isra-nya di surat Al-Isra, sementara surat An-Najm itu kan tentang Mi'raj di tempat yang berbeda. Ya, nah itulah wahyu gitu. Ini ada kajian khususnya. Tetapi intinya adalah yang paling kuat pendapatnya Nabi Isra Mi'raj satu kesempatan, satu waktu. Yang tadi itu datang cepat sekali, bahkan hanya beberapa jam saja. Kalau diukur dengan sekarang beberapa jam saja. Makanya ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, orang yang musyrik makin musyrik, orang kafir makin kafir, orang yang imannya nanggung dia akan murtad kembali. Dengan peristiwa ini. Kata mereka tidak logis, nggak masuk akal gitu. Ya. Nah, ini ya. Jadi penting sekali kita memahami kondisi seperti ini. Jadi saya katakan sekali lagi bahwasannya surat ini Al-Isra dan An-Najm itu pada periode Makkiyah. Nah, adapun nanti kisah Al-Isra wal Mi'raj ini ya yang berlangsung satu kesempatan, satu waktu. Jadi tidak lama tidak. Walaupun disebutkan di dua surat yang berbeda gitu ya. Itu ya. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih.
Pertanyaan yang ketiga dari Dr. Siswa Budi. Punten Ustaz, apakah hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, yang sering kita dengar adalah bagaimana Isra Mi'raj mengajarkan kita agar senantiasa berkomunikasi dengan Allah, jangan terputus. Kalau Nabi dulu Isra Mi'raj langsung dengan ruhan wa jasadan, dan tentu tidak akan terulang lagi. Maka kita bisa dengan cara tegakkan sholat. Maka kalimatnya wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Terus benar. Itu proses mi'rajnya kita kepada Allah, akan sampai kepada Allah dengan ruhaniyah kita. Ya, nah jadi itu yang sering kita dengar tentang bab sholat, ya terutama. Nah tadi saya sampaikan, saya sentil tadi, ya di pertemuan ini, bahwasannya yang jangan dilupakan juga hikmahnya apa? Kita peduli dengan Masjidil Aqsa dan Palestina. Mohon maaf, sekarang negara yang masih dijajah mana? Palestina kan? Nah, saya ingin sampaikan, kenapa kita harus terus berjuang membela Palestina? Ada alasan yang logis sekali. Yang pertama, negeri kita ini dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sudah terbangun hubungan yang lama sekali dari ratusan tahun sebelumnya. Tepatnya ketika seorang yang bernama Syekh Ja'far Shadiq, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus inilah yang beliau ketika dia lahir di Baitul Maqdis, di Palestina, di Baitul Maqdis, ya di Aqsa lahirnya itu. Kemudian karena dia paham keutamaan dakwah, dia ikut bersama orang tuanya sampai dia punya wilayah dakwah tersendiri yang dia beri nama dengan Al-Quds. Awal itu Al-Quds. Kenapa? Karena dia orang Al-Quds, Baitul Maqdis. Dia ingin sekali untuk menjelaskan bahwasannya ya Al-Quds ini diambil dari kata kampung halaman dulu gitu loh. Dulu kan nggak mudah pulang kamu, nggak mudah dulu. Ya, berapa lama dari kita bisa sampai ke Palestina? Nggak mudah ya. Dulu itu susah sekali seperti itu. Dibangun Al-Quds. Lisan kita kemudian manggilnya Kudus. Kota Kudus ada kan? Dan dia pada tahun 1549 Masehi atau abad pertengahan ke-16, kita tahu bahwasannya Sunan Kudus membangun masjid. Peletakan batu pertama dia sengaja ambil dari Baitul Maqdis, di Mihrab disimpan, ya, disimpan di depan. Selesai, diberi nama masjid ini dengan Masjidil Aqsa. Sekarang kita mengenalnya dengan sebutan Masjid Menara Kudus kan. Padahal itu nama asli masjidnya itu Masjidil Aqsa. Sekarang kan ingin berpesan Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Hai kalian yang akan hadir kemudian hari, jangan lupakan hubungan baik negeri ini dengan negeri Palestina. Ya. Itu jelas sekali. Bahkan ketika menjelang kemerdekaan kita tahu bahwasannya yang pertama kali mendukung, membela kemerdekaan kita itu adalah, tolong dicatat ini, ya, seorang mufti Masjid Al-Aqsa Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dia menyuarakan, dia ajak orang-orang kaya raya di Palestina untuk menginfakkan hartanya membantu orang Indonesia. Ditanya, kenapa Anda membantu Indonesia yang sedang dijajah begitu? Kata beliau, karena Indonesia ini bagian dari kita. Yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dia. Maka jangan melupakan mereka. Kita udah merdeka sekarang. Mereka belum merdeka sampai detik ini. Bahkan kejahatan kaum Zionis habis
semua provinsi Palestina kecuali satu yang bernama Gaza. Bayangkan, Baitul Maqdis saja seperti itu kondisi. Sekarang kondisinya gitu ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, terutama yang bertanya tadi ya, penting kita sampaikan ya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin sebagai penutup saya mohon penjelasan tentang dulu saya pernah menjelaskan waktu di Masjid Asyifa secara offline Ustadz ya. Semoga bisa memperbaharui sholat kita barangkali. Di bacaan tahiyat akhir sholat kita itu kan di situ ada isinya tentang dialog Nabi ya Ustadz, ketika peristiwa Mi'raj itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya benar. Itulah yang kita kenal dengan bacaan tasyahud. Ketika Nabi yang mulia sudah melewati langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha, ya, Rafraful Akhdar mustawa, terus sampai ketemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ketika itulah, ya, maka tidak ada satupun makhluk yang diizinkan untuk bertemu dengan Allah. Malaikat juga tidak. Tapi hanya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi yang mulia sampai ke sana, maka Nabi yang mulia ya menyampaikan puji-pujian yang sangat luar biasa. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, segala kehormatan, kemuliaan, segala macam bentuk sanjungan. Ya, hanya milik Allah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi itu. Maka Allah membalas dengan kalimat Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua keselamatan bagi engkau wahai Nabi. Masya Allah. Ya. Assalamu alayka ya, ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi. Seperti itu. Diberikan ucapan salam, Nabi tidak lupa. Maka Nabi juga membalas dan menyertakan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan juga tercurahkan kepada kita semua dan kepada hamba-hamba yang saleh. Nah ini kisah seperti itu. Jadi betapa agungnya peristiwa Isra Mi'raj dan betapa luar biasanya kedudukan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini bagian dari ibadah yang ketika diperintahkan tidak hanya turun ayatnya saja, tetapi nabinya diundang untuk bertemu dengan Allah baru diberikan kewajiban sholat. Ini menunjukkan betapa istimewa sholat. Maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh ibadah sholat. Nah, ini yang bisa kita ambil juga ya pelajarannya gitu, tentang bab sholat ini. Jadi betapa mulianya Nabi, betapa tinggi kedudukan Nabi yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Itu sejarahnya pada bacaan tasyahud itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Sepertinya waktu sudah di ujung agenda kegiatan kita. Sudah menunjukkan pukul 21.30. Seperti tadi saya berencana untuk membacakan beberapa pertanyaan yang pada waktu kajian bulan lalu mengenai kematian ada yang belum sempat terjawab, Ustaz. Boleh apa itu? Mohon izin saya bacakan satu saja mungkin pertanyaannya ini. Enggak. Karena waktu itu saya rekap masih banyak sekali pertanyaannya. Masya Allah. Pertanyaannya ini ada pertanyaan yang Ustaz dulu pernah menyampaikan bahwa seorang muslim itu ketika nanti di akhirat itu kan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masuk surga ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya mereka yang dapat masuk surga saja yang dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu Ustaz. Singkat. Iya, benar. Jelas sekali. Semua akan kembali kepada Allah, hanya ingat kalimatnya. Ada yang kembali ya kepada keridhaan Allah, ada yang kembali kepada kemurkaan Allah. Nah, orang yang kembali kepada keridhaan Allah itu orang yang masuk surga.
Makanya disebutkan puncak kenikmatan tatkala menatap wajah Allah. Di surat Al-Qiyamah disebutkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga wajah mukmin berseri-seri karena mereka menatap kepada Tuhannya. Itu nikmat besar sekali. Doa Nabi itu apa? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami memohon kepada Engkau lazzatan nazari ila wajhikal karim. Kenikmatan berjumpa dengan Engkau. Masya Allah. Nah, ada orang yang dia kembali kepada Allah juga, tapi kepada kemurkaan Allah. Siapa? Ahlun nar, penghuni neraka. Berjumpa, bahkan tapi Allah murka, Allah marah kepada mereka. Kan dua saja. Ada yang kembali kepada keridhaan Allah, ada yang kembali kepada kemurkaan Allah. Ya, dan itu pasti itu. Ada yang kembali kepada kemurkaan Allah. Ya, maka Allah yang murka kepada dia. Ahlun nar, para penghuni neraka. Allah alam bisawab. Baik Ustaz. Ini mohon izin satu lagi pertanyaan Ustaz. Nanti boleh tutup dengan doa Ustaz ya. Ini pertanyaannya bagus nih Ustaz. Punten Ustaz, Assalamualaikum. Apakah dosa-dosa yang telah dikerjakan bisa habis selama di alam kubur? Nah, jadi Ustaz dulu pernah menyampaikan bahwa di alam kubur pun seseorang ada yang menderita, ada juga yang memang bahagia sampai waktu kiamat itu tidak terasa. Ada juga yang diazab gitu Ustaz ya. Nah, untuk orang yang berdosa, apakah siksa di alam kubur itu bisa habis sehingga mungkin maksud pertanyaannya setelah dibangkitkan bisa masuk surga, barangkali begitu Ustaz, mohon penjelasan. Baik, bagus pertanyaannya, jawabannya jelas. Nabi yang mulia menyebutkan. Yang pertama, hadirin sekalian, bahwasanya alam kubur ini disebutkan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan panjang di akhirat nanti. Fa inna jaminhu, jika dia selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanjum minhu, jika dia tidak selamat dari azab kubur, fama ba'dahu asyadu minhu, yang setelahnya akan lebih berat. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, dia wafat yang husnul khatimah, ya, maka dia tidak akan, kalau dia diampuni dosa-dosanya dan tidak mengerjakan dosa-dosa yang mengundang azab Allah di alam kubur itu, ya, maka dia tidak akan diazab. Nah, kalau tidak diazab, alamat akan mudah menghadapi hisab, pemberian catatan amal, ditimbang di mizan, lewat as-sirat, ujungnya al-jannatu wan nar, ujung surga atau neraka. Pasti ke surga orang mukmin seperti itu. Kan begitu. Ya, nah sebaliknya buat orang kafir, musyrik, durhaka, munafik, ya, itu beda lagi. Dimana Nabi menyebutkan, ya, pada berbuat dosa dan dosanya itu mengundang murka Allah di alam kubur, double. Dia mati sebagai seorang kafir, gitu kan? Dan dia berbuat dosa-dosa yang mendatangkan azab kubur. Ada azab kubur, kita beriman dengan itu. Ya, jadi ada azab kubur. Selamat dari azab kubur, mudah setelahnya. Tapi yang dia tidak selamat dari kubur, berat baginya setelahnya gitu. Tapi kalau dia punya iman, asal imannya benar, sekecil apapun juga dia akan keluar dan akan dikembali kepada Allah, akan masuk surga. Nah, itu penting sekali kita pahami ya. Ini akidah kita tuh begitu mengajarkannya. Nah, jadi dosa-dosa kita ya yang dikerjakan kalau kaitan dengan siksa kubur, disiksa, tapi tidak selamanya orang beriman tidak. Hanya sesuai kadar dosa aja dia ya tidak sesuai dengan tidak berbuat dosa besar, dia meninggal, semoga Allah ampuni. Selamanya, tapi orang kafir disiksa selamanya. Yang kita pahami dari ya.
Jadi penting sekali kita mendesain akhir kehidupan kita. Fokus kita apa? Harus kita merasakan nikmat kubur. Ya, luas kubur kita yang menemani amal-amal soleh kita. Nah, ini alamat kalau sudah seperti ini, mudah-mudahan kita akan mudah menghadapi yang setelahnya kan begitu. Janji dari Nabi itu. Dari hari kebangkitan, mahsyar, sampai ke sirat, sampai ujungnya kita ke surga. Insyaallah. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Syukran jazakallah dan kasiron kajian pada malam hari ini. Kita tiba di penghujung acara. Sebelum ditutup Ustaz, mohon untuk memimpin doa secara singkat. Kami persilakan Ustaz. Baik, kita akhiri dengan doa. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka an tuharriral masjidil aqsa min danasil yahudil mu'tadin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal masjidil aqsa. Allahumma rizqna salatan fil masjidil aqsa qabla al-maut. Ya Allah, anugerahi kepada kami agar kami bisa salat di Masjidil Aqsa sebelum kematian datang kepada kami. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari penjajahan orang-orang Zionis yang terlaknat. Ya Allah, betapa jahatnya mereka kepada saudara kami, Ya Rabb. Ya Rabbana, bebaskan Masjidil Aqsa, Ya Allah. Panjangkan umur kami agar kami bisa melaksanakan salat di dalamnya, Ya Rabb. Sebelum kematian datang kepada kami. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz dan juga jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai jazakallah khairan Ustadz guru kita Ustadz Abdul Fattah LCMA yang telah mengisi kajian pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi kita semoga Allah mudahkan untuk paham dan menjadi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa terima kasih kepada pimpinan yang telah mendukung acara ini sampai dengan saat ini, pada Bapak Dekan, hatur nuhun, jazakallah khairan, pada Bapak Ketua Dekam, juga para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah bergabung. Tidak lupa juga kepada teman-teman IT yang terus mensupport kegiatan setiap hari Ahad. Alhamdulillah berjalan selalu lancar. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kajian Ahad akan datang, yaitu insyaallah kajian tahsin Quran ya, minggu yang pertama. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teleponnya udah bagus ya? Udah, Bagus.
Pak Adi, nuhun Pak Adi. Hatur nuhun ka sadayana, mohon izin ruangan kajian akan kami tutup. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Ustadz Adri, Kang Adi. Jazakumullah Udah khairan. jadi ditutup ya dokter ya. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.